Apa kabar Palembang? Pendengar dan juga netizen El Sinta, kembali bersama saya Ari Kristo dalam El Sinta News and Talk edisi siang. Pendengar dan juga netizen, di tahun 2023 tidak dipungkiri bahwa hampir semua masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa mengenal apa itu DPR atau DPRD. Namun di sisi lain tidak sedikit juga ada yang masih bingung seperti apa tugas dan fungsinya, apa itu legislatif. Sehingga masih ada yang salah kaprah terkait dengan tugas dan fungsi dari legislatif dan juga eksekutif. Mendekati tahun politik 2024 mendatang juga harus mengetahui apa saja tugas dan fungsi dari DPRD dan apa saja yang telah dilakukan oleh DPRD selama ini agar masyarakat juga teredukasi dan dapat memberikan suara pada pemilu yang akan datang dengan tepat dan juga akurat. Dan kali ini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengenal dan mengulik lebih dalam apa tugas dan fungsi DPR serta apa saja yang sudah dikerjakan. Telah hadir bersama saya Wakil Ketua 3 DPRD Kota Palembang, Bapak Haji Sudirman Esos MSI. Dan kita akan berbincang mengenal lebih dekat fungsi peran DPRD Kota Palembang. Pendengar, berikut El Sinta Palembang News and Talk edisi siang selengkapnya. Baik, selamat siang Pak Sudirman, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Luar biasa sekali, kami ucapkan terima kasih Pak. Pada kesempatan hari ini kami diizinkan untuk hadir melihat ruang kerja Bapak khususnya dan juga mengenal lebih dekat DPRD. Mungkin untuk awal masyarakat juga mungkin banyak yang belum tahu nih Pak Sudirman ya, terkait dengan peran menjadi seorang Wakil Ketua 3 ini kerjaannya apa Pak? Sebelum ini kita akan mengulik lainnya Pak. Silakan Pak Sudirman. Baik, tentunya DPRD itu jelas Dewan Perwakilan Rakyat yang alhamdulillah kita ini di Kota Palembang yang mana dari 50 DPRD Kota Palembang sesuai aturannya kita ada ketua dan wakil-wakil ketua. Ada wakil ketua 1, wakil ketua 2 dan wakil ketua 3. Oke. Nah, fungsi wakil ini untuk bekerja sama. Untuk bekerja sama kepada ketua dan pimpinan-pimpinan fraksi dalam hal pembahasan-pembahasan yang mana berhubungan langsung baik ke masyarakat ataupun juga keluar, bagaimana Kota Palembang yang kita cintai ini lebih baik ke depan. Contoh baik dalam pembangunan fisiknya, begitu juga SDM-nya, dan yang mana harapan kita bersama Kota Palembang ini di tahun-tahun yang sekarang dan akan datang itu menjadi kota internasional. Seperti itu. Baik, jadi menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan visi misi yang sama gitu Pak ya. Baik, nah itu kan terkait dengan fungsi apa yang dimaksud Wakil Ketua 3 gitu Pak ya. Artinya masyarakat di awal harus mengetahui dulu ya, artinya siapa yang kita ajak berbincang pada kesempatan hari ini. Nah, terkait hal itu pembagian tugas seperti apa nih Pak Sudirman? Kalau pembagian tugas, namanya kita ini kolektif kolegial, tentunya tugasnya 1, 2, dan 3 itu sama. Sama. Tetap kepada fungsionalnya anggota dewan, fungsinya baik dalam hal budgeting, begitu juga legislasi dan juga pengawasan. Cuman kalau di wakil ini itu tentunya lebih fleksibel untuk fungsi pengawasannya baik dalam hal internal kita di DPRD sendiri sebagai yang dituakan ataupun menjadi pemimpin dari kawan-kawan DPRD, walaupun sifatnya kalau wakil pimpinan DPRD ini bukan suatu pemilihan dari DPRD, tapi ini adalah suatu penunjukan dari partai yang mana suara yang terbanyak dan kursinya tentunya yang terbanyak sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi tentunya fungsi-fungsi ini melalui proses, melalui seandainya contoh pembahasan di komisi itu
tahapannya ke pimpinan. Oke. Pimpinan ini termasuk fraksi-fraksi dan juga wakil pimpinan dan ketua DPRD untuk diadakan atau kesepakatan putusan dari DPRD Kota Palembang. Oke, baik. Nah, itu secara garis besar ya. Artinya di awal masyarakat dan juga netizen El Sinta setidaknya sudah mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi pokok dari Wakil Ketua 3. Nah, terkait hal ini juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Sudirman berhubungan dengan berasal dari partai mana gitu ya. Mungkin juga boleh diceritakan Pak. Kalau Pak Sudirman ini awalnya berkarir di politik di partai mana saat ini Pak? Awal muasal kita ini berpolitiknya di tahun sebelum masuk Partai Amanat Nasional, ada salah satu partai sudah itu stuck. Nah, di tahun 2018, di tahun 2018 sebelum pencalekan mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional dan alhamdulillah diberi kepercayaan untuk mencalonkan diri. Dicalon di Dapil 3. Dapil 3 itu di Kota Palembang termasuk Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, Ilir Timur 3. Yang mana dari 6 dapil Kota Palembang ini. Yang alhamdulillah suara terbanyak dari 7 caleg dari Partai PAN. Itu dapatlah 1 kursi. Nah, di antara yang lain-lainnya kita yang paling banyak suaranya gitu. Artinya kita jadi ataupun mendapat amanah menjadi anggota DPRD ini, peran serta juga dari teman-teman kader-kader yang lain yang mendulang suara sehingga mendapat 1 kursi gitu. Waduh, dan ini juga kepercayaan masyarakat di Dapil 3 khususnya ya, yang mengamanahkan kepada Bapak hingga akhirnya juga sejauh ini bisa mewakili mereka di DPR Pak ya. Oh iya tentu. Jadi amanah ini saya secara pribadi tentunya mengucapkan terima kasih sekali atas amanah ini, dan ini saya pegang penuh. Artinya juga di samping tentunya dari masyarakat, dari partai juga. Nah ini sangat kita pegang tanggung jawabnya tentunya, dan naiknya juga ke wakil pimpinan ini awal muasalnya itu kita anggota DPRD, kemudian di Komisi 2 wakil Komisi 2, wakil pimpinan Komisi 2. Begitu juga di badannya, di badan anggaran. Karena ada keputusan dari DPP Partai Amanat Nasional, ada rolling kepemimpinan ya, alhamdulillah kita yang ditunjuk wakil pimpinan, ya kita wajib melaksanakan tugas ini tentunya. Walaupun tugas ini sangat berat, tapi itulah namanya kader. Wajib kita laksanakan karena ini suatu amanah. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Artinya berangkat dari sebuah niat tulus membaktikan diri, berbakti kepada masyarakat, artinya membawa amanah mereka, dipercaya hingga hari ini menempati posisi sebagai Wakil Ketua 3 Pak ya. Baik, tapi kalau berbicara terkait dengan dunia politik, mengawalinya di tahun berapa Pak? Dan artinya kan sebelum di posisi sekarang tadi disebutkan di Komisi 2 ya, sebelumnya itu bagaimana prosesnya? Apakah ini periode yang pertama atau sudah masuk periode kedua nih Pak? Ini periode yang pertama. Pertama gitu. Baik. Jadi mencalonkan diri ataupun diizinkan partai untuk mencalonkan diri baru periode pertama 2019 kemarin, masa bakti sampai 2024 tentunya. Bagaimana rasanya Pak? Berat gak Pak membawa amanah dari rakyat saat ini, sejauh ini Pak? Kalau dibilang berat, ya berat. Tapi kalau kita dengan kondisi seperti ini bersama-sama antara masyarakat, tentunya juga kami sebagai wakil mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menyerap aspirasi mereka. Walaupun kita sadar dari kepuasan
itu tidak bisa kita akomodir semua, tapi paling tidak ada beberapa top poin tentunya yang kita perjuangkan, dan alhamdulillah sudah terrealisasi dari program-program itu, baik itu pembangunan fisik ataupun yang lainnya. Oke. Baik. Nah, di komisi di wakil ketua 3 ini yang menjadi tupoksi tugas utamanya apa nih, Pak? Belajar dari mungkin pengalaman sebelumnya, karena ini kan periode pertama, Pak, ya, dengan posisi yang diemban cukup berat karena juga membawahi beberapa anggota yang lainnya nih, Pak, ya. Gimana, Pak? Perubahan kami di di DPR nih per 2,5 tahun atau 2,5 tahun. Kebetulan saya dari tahun pertama sampai 2,5 tahun itu masih di Komisi 2. Tidak ada perubahan, cuman di badannya saja. Kemarin itu di badan kehormatan. Jadi pertama ininya apa tuh, perolehan pertama, perolehan kedua ini tentunya ada sedikit perubahan karena kayak di badan anggaran. Nah, sehubungan dengan wakil ketua ini memang lebih berat daripada daripada wakil komisi ya. Karena kita harus sama-sama menjaga ya, baik menjaga dari diri kita sendiri, badan ataupun lembaga kita sendiri, bagaimana di mata publik ini tetap eksis, dan etika kita dalam bertindak. Begitu juga banyak hal yang tentunya yang kita mesti jaga seperti itu, dan tentunya sebagai dari teman-teman koordinator lah bahasanya. Kalau nggak salah kami ini tentunya dibagi seperti saya itu koordinator dari Komisi 1, Komisi 1, dan teman-teman yang lain juga ada masing-masing komisi, supaya lebih fokus seperti itu. Walaupun kita juga bisa ke tempat ataupun mendampingi komisi-komisi yang lain biar menambah wawasan kita, dan juga bisa mengakomodir dari permintaan-permintaan dari masyarakat ataupun dari anggota kita sendiri. Tapi sejauh ini Pak Sudirman fokusnya ke Komisi 1 nih, Pak, ya. Ini terkait apa yang dikerjakan di Komisi 1 ini, Pak? Komisi 1 ini ke pemerintahan. Ya, seperti ke kecamatan, kelurahan, catatan sipil. Walaupun saya belum lama tentunya di wakil ketua 3 ini, baru menghitung hari, Mas. Pelantikannya tanggal 18 September kemarin. Jadi ini baru berapa hari. Tentunya masih sama-sama penyesuaian gitu, Pak, ya. Sama-sama belajar. Tapi ini tentunya sudah bisa membayangkan, Pak, ya, tantangan ke depan yang akan dihadapi ya. Iya. Ini gimana, Pak? Mungkin cara mengatasi tantangan yang mungkin juga akan nanti selama di posisi saat ini akan menjalaninya, Pak Sudirman. Karena di DPR nih sifatnya kolektif, kolegial, dan kebersamaan, kami selalu bersama. Kami tidak memutuskan itu individu gitu ya. Jadi tapi tidak berjuang sendiri ya. Tidak berjuang sendiri. Untuk pemikiran boleh kita menyampaikan, kan keputusannya juga masih ketua DPRD Kota Palembang. Ini kan kolaborasi, Pak, antara ketua DPRD, kemudian wakil 1 dan 3, Pak, ya. Artinya juga saling bahu-membahu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Nah, proses yang nantinya akan dilalui, artinya kan nanti ini proses awal sebelum menjalani, Pak, ya. Apa yang sudah disiapkan Pak Sudirman ini, Pak, untuk bisa menghadapi semua itu? Modal saya, pengalaman sudah 4 tahun, dan modal saya teman-teman saya. Saya duduk bersama sama kawan-kawan yang tahu sendiri ada di sini sudah 4 periode, ada yang 3 periode, 2 periode. Mereka lebih berpengalaman dalam hal ini. Tentunya kami selalu duduk bersama, berkoordinasi, saling mengisi untuk menyelesaikan suatu
permasalahan-permasalahan di Kota Palembang. Oke, baik. Berasal dari Dapil 3 tadi juga disebutkan, artinya ini membawa aspirasi dan harapan masyarakat itu bisa diwujudkan di posisi saat ini, Pak ya. Di posisi sebelumnya hingga sekarang, duduk di posisi sekarang, kira-kira apakah memudahkan Bapak nanti dalam membawakan atau membawa amanah di rakyat ini, Pak? Saya rasa sama saja ya. Sama saja. Sama saja. Oke. Karena tergantung dari niat. Oke. Walaupun kita anggota, kalau niatnya itu kerja sepenuh hati, pengabdian, sama seperti wakil ketua ataupun ketua sama saja. Sama saja. Sama saja. Baik. Oke. Luar biasa sekali ya pendengar dan juga netizen. Mungkin nanti kita akan jeda terlebih dahulu Pak Sudirman, kita akan kembali lagi. Banyak sekali yang mungkin wajib Anda ketahui terkait dengan fungsi dan kerja dari anggota DPRD Kota Palembang, dan khususnya saat ini saya masih bersama dengan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Palembang, Bapak Haji Sudirman SOS MSI. Tetap bersama kami di El Sinta News Entok edisi siang.